Puji syukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan limpah karena kita sentiasa dapat merasakan bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mari kita teruskan renungan harian kita pada hari ini dengan doa. Bapa di syurga, terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami dan lindungi kami agar kami mengerti firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah serahkan hidup kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita berjudul siapapun boleh jatuh. Dan ayat renungan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 berkata seperti ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, para umat-umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam berita kita seringkali membaca tentang orang yang mempunyai hubungan luar nikah. Seorang suami atau istri telah meninggalkan pasangannya untuk bersama orang lain dan sekarang sedang dalam sebuah hubungan baru. Ia berlaku terlalu sering sehingga ia nampaknya tidak lagi mengejutkan kita. Ia berlaku setiap tempat dan menyedihkan sekali. Ia nampaknya telah menjadi suatu bahagian normal dari kehidupan pada saat ini. Malahan sangat normal sehingga kita tidak pun berkelip mata apabila kita mendengar mengenai hal-hal seperti ini. Dan saudara-saudaraku, salah satu bahaya daripada sikap cuai yang sedemikian rupa ialah kita lupa bahwa ia boleh berlaku kepada siapapun kita. Malahan pada saat kita mulai berpikir ia tidak akan pernah berlaku kepada saya, kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada siapapun, kita merasa tidak akan kena perkara seperti ini. Tetapi kita kena ingat, kita mulai menurunkan pertahanan kita dan berada dalam bahaya dan akan jatuh ke dalam situasi yang sama. Saudara-saudara, percaya diri sendiri adalah bahaya. Petrus berpikir bahwa tidak ada yang boleh menyebabkan dia menyangkal kesetiaannya kepada Kristus. Namun pada saat penggodaan, dia menyerah, tepat seperti yang Yesus ramalkan akan berlaku kepada Petrus. Nah, kita lihat bahwa dengan tajuk pelajaran kita hari ini berkata siapapun boleh jatuh, siapapun akan dapat melakukan dosa. Hal yang terpenting di dalam awal-awal pelajaran kita ini adalah memperingatkan sentiasa bersiap agar kita tidak terkena dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan lalai, jangan mengatakan, oh saya tidak akan kena. Tetapi mari kita ingat bahwa setiap kali kita lalai, di sanalah kita akan diserang oleh iblis. Kita tidak pernah menjadi paranoid, menjarakan diri kita dari setiap orang supaya jangan kita berdosa. Tetapi kita harus terus berjaga-jaga supaya kita tidak tertipu, berpikir bahwa kita sangat kuat secara rohani sehingga kita tidak pernah akan dikalahkan oleh godaan. Ia adalah sebagian daripada penipuan setan untuk membuat kita percaya bahwa kita boleh menjaga diri kita sendiri dan bahwa kita boleh mengawal situasi dalam kehidupan harian kita. Betapa seringnya Alkitab memberitahu kita bahwa berhati-hatilah. Berhati-hati dengan situasi, berhati-hati dengan setiap tempat, berhati-hati dengan keadaan yang kita alami. Saudara-saudara, mari kita teruskan. Alkitab sering memberitahu kita berhati-hati dan ada sebab mengapa nasihat itu kerap ataupun sering kali diulang-ulang. Kesombongan rohani sukar untuk dihindar dari dalam diri kita sendiri. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak dapat menangani godaan oleh diri kita sendiri. Juga kita perlu menanganinya sendiri.
inilah teguran, inilah nasihat bagi kita pada saat ini untuk tetap berhati-hati dalam setiap keadaan. Saudara-saudara, selain daripada menyadari akan ketergantungan kita kepada Tuhan, salah satu cara untuk memastikan bahwa diri kita, kita tidak akan jatuh atau dengan mempunyai seorang untuk bertanggung jawab atas kita. Untuk pasangan yang sudah berkawin, orang itu ialah pasangan kamu. Untuk orang bujang, ia boleh jadi sahabat kamu yang dipercayai sebaik-baiknya yang sama jantina. Apa yang penting ialah bahwa kita tidak jatuh ke dalam perangkap menjadi terlalu yakin dengan diri sendiri atau naif, berpikir bahwa kita tidak akan pernah jatuh. Sebaliknya, menyadari bahwa kita mempunyai musuh yang licik pada saat ini. Kita kena berhati-hati. Saudara-saudara, hanya kasih Tuhan dan kasih dari sahabat yang setia boleh menghalang itu terjadi kepada kita. Mari pada saat ini ingat kembali diri kita ini. Apakah kita sudah ataupun apakah kita pernah mengalami seperti ini? Tetapi kalau kita lihat tajuk pelajaran kita, siapapun boleh jatuh. Berhati-hati, berjaga-jaga. Tuhan bantu kami untuk menyadari bahwa kami semua boleh tersilap dan jatuh. Jauhkan kami daripada kesombongan rohani dan bantu kami untuk datang dekat kepadamu, untuk mendapat kekuatan, dan kepada orang lain untuk mendapat dorongan dan accountability, pertahanan diri. Saudara-saudara, mari kita lihat kembali diri kita. Adakah kita semakin seperti dalam tajuk itu, bahwa siapapun akan jatuh? Berhati-hati, kita disuruh. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, kami berharap kepada Engkau, karena kami percaya kepadamu yang sentiasa akan membantu kami. Kami ini lemah dan seringkali akan jatuh, tapi kami mohon kuatkan kami agar kami tidak jatuh dan semakin jauh daripada Tuhan. Bantu kami untuk tetap teguh dan yakin bahwa Tuhan menyertai. Inilah doa kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.